Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Zulfan Arinata bisa menyapa kami yang ada di rumah dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, kali ini tentunya Expose menghadirkan narasumber luar biasa untuk membagikan informasi terbaik untuk kami yang ada di rumah. Kali ini senang sekali tentunya sudah hadir di tengah-tengah studio Barik TV ada Bapak Agus Siswanto selaku koordinator FKAM Pekalongan atau Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Pekalongan. Selamat malam Bapak, salam kenal. Selamat malam, Baik alhamdulillah. Bapak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah bil khair. Selamat. Kemudian ada Bapak Zainuddin selaku koordinator Daiman Jawa Tengah 2. Selamat malam Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat malam. Baik, tentunya bulan suci Ramadan tentunya perlu diisi dengan kegiatan penuh berkah dan penuh kebaikan guna menambah nilai kebaikan dalam hidup. Nah, ini adalah kewajiban untuk kita sebagai umat muslim tentunya. Dan marilah kita menjadi versi terbaik untuk diri kita. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya, ngobrol singkat saja dengan Bapak Agus dan juga Bapak Zainuddin. Sudah siap Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak ini dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Pekalongan, betul Bapak ya? Betul sekali. Betul. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan pertama adalah apa ini Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Pekalongan ini Bapak? Baik, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Dari apa itu arti dari FKM gitu ya? FKM itu adalah Forum Komunikasi Aktivis Masjid yang ini berawal berdiri pada 21 Rabiul Awal 1419 atau berketepatan pada 15 Juli 1998. Didirikan oleh para asatid dari santri-santri yang pada saat itu peduli dengan kondisi yang carut marutnya perekonomian, krisis moneter, kemudian krisis budaya, sosial. Maka para santri ini, para asatid ini, beliau berkumpul untuk memikirkan bagaimana menjadi orang yang bermanfaat pada saat kondisi yang seperti itu. Gitu. Baik, kalau dari artinya sendiri, Forum Komunikasi Aktivis Masjid, artinya ini adalah perkumpulan aktivis seluruh aktivis masjid di Kota Pekalongan gitu Bapak ya? Betul. Betul. Nah, kemudian apakah untuk komunikasi ini tadi sudah berdiri sejak tahun 1998. 98? Iya. Baik, sudah cukup lama Bapak ya. Berarti sampai detik ini sudah berapa tahun kira-kira? Sudah 27 tahun. 27 tahun. Mengabdi untuk memberikan hak berkhidmah kepada umat. Betul, iya. kebaikan kepada umat sekitar masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya seperti iya. itu ya. Nah, kemudian berbicara tentang FKAM sendiri. Iya. Untuk adakah visi dan misi khusus untuk berdirinya FKAM ini Bapak Agus? Baik, untuk visi sendiri FKM itu mempunyai visi dan misi pastinya ya. Visi dari FKM sendiri adalah dakwah ya, ukhuwah, maju bersama umat, menegakkan atau mensiarkan kalimat Allah ya. Dengan menggandeng semua elemen-elemen yang ada di Kota Pekalongan pastinya ya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat Pekalongan, kita Forum Komunikasi Aktivis Masjid siap bersinergi, siap bergandeng tangan. Adapun dakwah, adapun dari misi sendiri adalah dakwah dan kemanusiaan. Dakwah dan kemanusiaan. Ya, ini adalah misi besar dari FKM Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Dan tadi kami maaf lupa, FKM ini berdiri di Kota Solo. Iya, hari ini di Indonesia sudah 27 kota. 27 FKM selama 27 tahun 27 kota. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Insyaallah. Termasuk di Pekalongan ya. Pekalongan menjadi salah satu dari 27 kota, betul baik, ya Bapak ya? Itu di Jawa Tengah atau di Indonesia Bapak? Berarti di Jawa Tengah, di Indonesia. Ya, ada dari mulai Jawa Barat ya. Kemudian Jawa Tengah tersendiri. Baik, menarik. Mungkin saya ulik sedikit Bapak ya. Baik, Tadi berdiri di Kota Solo. Nggih. Itu apakah memang ada pertemuan sebelumnya di kegiatan itu atau gimana Bapak? Akhirnya berdiri FKM. Baik. Tadi yang saya sampaikan bahwa dari 6 santri ini tadi, para asatid ini, karena melihat carut marutnya kondisi yang pada saat itu, beliau berenam ini bagaimana sih agar menjadi manusia yang bermanfaat ketika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat umumnya.
Dari situ, dari satu musola, beliau berenam ini bermusyawarah, diskusi, maka menghasilkan satu komitmen bagaimana untuk berkhidmah kepada umat melalui dalam forum komunikasi aktivis masjid. Karena mereka berawal dari para aktivis masjid, orang yang rajin ke masjid, jamaah, ke musola, akhirnya melihat seperti itu ikut peduli, begitu Pak. Berawal dari hal kecil sebetulnya. Betul untuk sekali. niat yang besar untuk memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar seperti itu. Nah, kemudian menarik lagi, apakah ada core value yang dimiliki dari FKM ini Bapak Agus? Ada. Dari core value ini ataupun nilai-nilai dari utama organisasi Forum Komunikasi Aktivis Masjid itu kita ambil dari kata-kata masjid. Ya, masjid itu dari M sendiri adalah moral, selalu mengedepankan akhlakul karimah. Kemudian A, aktif senantiasa menuntut ilmu agar produktif dan inovatif. Kemudian S, ada sinergi, terbuka untuk siapapun. Kita siap bersinergi kepada siapapun, khususnya umat Islam pastinya, organisasi-organisasi Islam yang kita yakini kalau sapu lidi satu itu tidak bermanfaat. Betul. Tapi ketika satu genggam menjadi satu kesatuan, maka insya Allah itu menjadi manfaat yang luar biasa. Termasuk yang setelah S ada J, nilai juang, responsif, komitmen, dan berani. Kemudian diantaranya ada setelah masjid J, kemudian I, ikhlas, meluruskan niat karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah dedikasi. D itu dedikasi, totalitas dalam mencurahkan pikiran, waktu dan kemampuan untuk kejayaan agama Islam pastinya. Masya Allah, sangat dalam sekali makna yang ternyata core value dari FKM ini mengambil makna dari masjid ya, sesuai dengan kepanjangan dari FKM ini, Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Pekalongan dan sekitarnya. Nah, kemudian kalau berbicara FKM ini sendiri Bapak, pasti tadi disampaikan ada 6 asatid yang memulai. Kemudian kalau terhitung sampai sekarang sudah ada berapa yang tergabung Bapak di FKM Kota Pekalongan ini? Dari 27 kota ini, katakanlah kalau kita pukul rata ataupun kita maksimalkan, dari satu daerah itu paling banyak kurang lebih antara 15 sampai 30, tinggal dikalikan 27. Lumayan Bapak ya, banyak itu ya. Berikut beserta para relawan. Wah, oke. Ya, dari mana relawan itu? Berangkat dari para santri-santri, khususnya kayak di Pekalongan ini kita mencoba untuk melibatkan para santri-santri alumni pesantren gitu kan. Biasanya mereka setelah lulus itu kan bingung mau ngapain. Padahal ilmu yang didapatkan di pesantren itu begitu luar biasa manfaatnya dan harus diaplikasikan ketika dia dimanapun dia berada kan lah. FKM Forum Komunikasi Aktivis Masjid di Pekalongan ini yang kantornya ada di Pantai Sari, kita siap bersinergi, menggandeng siapapun ya, tidak harus mengelompokkan, selama itu agamanya Islam itu saudara kami. Selama itu Al-Qur'annya 30 juz itu saudara kami, tidak perlu untuk mengelompok-kelompokkan seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi memang yang niatnya sangat baik sekali, mulia sekali Bapak Agus ya. Betul. Nah, kemudian kalau Bapak Agus ini sudah tergabung di FKM ini dari awal atau gimana Bapak? Saya kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun mengabdi untuk FKM gitu. Betul. Ya. Kalau Pak Zainuddin sendiri? Kalau saya sendiri sekitar 13 tahun 13 di tahun. FKM juga. Betul. Nanti juga akan bersambung di lembaga baru yang namanya Daiman Berbagi tadi. Nah, ini menarik. Pak Zainuddin ini tadi dari koordinator Daiman. Kemudian Daiman ini apa sebenarnya Pak Zainuddin? Apakah masih terikat dengan FKM atau seperti apa? Ya. Jadi Daiman itu adalah dai dan imam masjid. Emang terikat di Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Namanya juga nih dai dan imam masjid. Perannya Daiman itu sinergitasnya dengan FKM, dan FKM itu merupakan para tadi asatidnya, para ustadz-ustadznya yang berkiprah di masyarakat seperti itu. Nah, kalau Daiman sendiri di Indonesia maupun di Jawa Tengah sudah ada berapa titik Pak? Daiman Berbagi, dai dan imam masjid Indonesia itu sudah kurang lebih ada 6 area ya. Salah satunya tadi ada di Solo Raya,
kemudian Jawa Timur, Jatim, kemudian ada Jogja, ada regional 1, regional 2 dan regional 3. Tersebar di seluruh Indonesia seperti itu ya. Nah, kemudian untuk FKM ini apakah terbaginya sesuai karasidenan atau seperti apa Bapak? Pak Agus. Baik, kalau di FKM sendiri dibagi per wilayah nih. Ada DPW Dewan Pimpinan Pantura Barat dan untuk pimpinan Pantura Solo Raya. Seperti itu. Termasuk di Pekalongan ini masuk di Pantura Barat. Ya, Pantura Barat. Termasuk ada di mulai Kendal, Batang, Pekalongan, kemudian Brebes, jadi Indramayu dan Cirebon. Itu masuk Pantura Barat. Berarti ini untuk menyambung ya Bapak ya, Pak Agus ya. Berarti untuk Bapak Zainuddin ini memegang wilayah Pekalongan, Kendal seperti itu. Jawa Tengah 2 berarti ya. Kalau saya emang megang di Pekalongan, Batang dan Kendal. Jadi regional Jateng 2 itu ada di Pekalongan, Batang dan Kendal. Kebetulan memang kantor posisinya adalah kantor cabangnya di Batang. Kalau Pekalongan itu adalah sebuah kantor layanan dan Kendal pun menjadi kantor layanan Daiman Berbagi. Ya, baik. Di Kabupaten Batang berarti Bapak Zainuddin ya. Tepatnya di kecamatan apa Bapak? Kecamatan Limpung. Kecamatan Limpung. Ya, di perumahan Verlita, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Kemudian untuk FKM sendiri ini tadi pengurusnya terbuka untuk siapapun saja ya pemirsa. Betul, jadi betul sekali. Siapapun yang berniat baik, yang punya ilmu terutama untuk lulusan anak-anak pondok yang sudah lulus tuntas seperti itu Bapak ya. Tidak harus tuntas sebenarnya. Tidak harus tuntas. Siapapun saudara kita ya yang mau bergabung di Forum Komunikasi Aktivis Masjid, kami terbuka lebar, luas-luas. Menyambut dengan hangat seperti itu. Betul, ya Pak. karena saya menganggap siapapun yang mau berkhidmah, siapapun yang ingin memberikan manfaat, ayo kita bergandengan tangan. Seperti itu adalah yang utama. Karena tadi seperti filosofi dari Pak Agus sampaikan, kalau sapu lidi, satu batang itu tidak berguna. Bermanfaat. Nah, perlu adanya kesatuan yang mengikat seperti itu untuk akhirnya bermanfaat untuk sekitar gitu ya Bapak ya. Baik, kemudian kalau untuk sasaran tersendiri, pasti FKM ini berkecimpung di dunia dakwah untuk menyampaikan kebaikan, menyeru kepada kebaikan seperti itu. Nah, untuk sasaran sendiri adakah khusus gitu Pak Zainuddin? Sasaran dakwah di Forum Komunikasi Aktivis Masjid, emang kami memiliki sasaran dakwah ya. Tentu dalam dunia dakwah itu siapa sih yang kita akan dakwahi di dalam para aktivis ini? Tentu ada yang namanya para orang tua atau biasa kita sebut dengan lansia, ya lansia. Kemudian anak-anak. Jadi memang kita dari kecil sampai tua pun kita akan ajari selagi mereka itu mau belajar, mau menerima, mau belajar seperti itu. Iya, Bapak, seperti ya? itu. Jadi dari segmentasi anak ada, orang tua ada, remaja juga sampai ikut semua gitu ya, Bapak ya. Semua kalangan di masyarakat tergabung gitu untuk disampaikan dakwah gitu untuk menjadi lebih baik ke depannya seperti itu Bapak. Betul, seperti itu. Betul. Seperti halnya yang tadi tercantum di visi dan misinya Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Jadi kita sudah membahas core value, visi misi hingga apa itu FKM. Mungkin pemirsa yang di rumah sudah paham sedikit-sedikit gitu ya. Kita sudah bahas sedikit, kulik sedikit lah latar belakang dari FKM ini. Kemudian mungkin nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya Bapak, karena kita perlu menyaksikan jeda pariwara setelah ini. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat lebih santai. Kali ini Zulfan akan membahas lebih dalam kembali. Tadi Zulfan sudah membahas dikit-dikit gitu ya, tadi tentang FKM, dari latar belakang, visi misi hingga core value. Nah, kemudian pasti ada suatu program yang dilaksanakan oleh FKM, betul Bapak Agus. Nah, boleh nggak di-spill nih ke pemirsa apa aja program yang ada di FKM ini Bapak? Masya Allah, terima kasih Mas Zulfan ya.
pemirsa saudaraku dimanapun Anda berada, program khususnya di bulan Ramadan ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Karena momennya momen untuk ibadah ya. Maka kita munculkan dari program-program Ramadan ini ada program muliakan guru ngaji yang pertama. Yang kedua ada buka bersama ya, buka bersama yang kita nanti akan kemas dalam satu acara tablik akbar yang ada nanti kita akan adakan di 13 Maret ini di kantor FKM Pantai Sari. Ini Bapak ya. Baik. Itu. Kemudian ada pesantren kilat. Itu pesantren kilat tidak hanya untuk anak-anak, Mas Ilwan ya. Itu baik dari orang tua, anak muda sampai anak-anak, dan tidak lupa kita di akhir Ramadan itu selalu kita upayakan ingin membahagiakan anak yatim dengan bingkisan kado lebaran untuk anak yatim. Masya Allah, sangat mulia berarti. Insyaallah. Nah, ini kemudian tadi yang disampaikan adalah program di bulan Ramadan ini khusus. Ya. Untuk di bulan lain seperti itu apakah ada program rutinan atau tidak, Bapak? Ada yang rutinan itu memuliakan guru ngaji, kemudian pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Karena kita segmennya di lebih ke dakwah ya. Di dakwah itu kita tidak melihat tua ataupun muda ataupun anak-anak, kita garap semua. Yang poinnya adalah ayo kita sama-sama belajar. Iya begitu. Songgo bareng yang penting. Ini tagline-nya mungkin songgo bareng seperti itu Iya, pemirsa ya. songgo Jadi bareng. bareng-bareng yang Iya. penting untuk memberikan yang Manfaat. terbaik, manfaat gitu untuk menuju jalannya Allah seperti itu Bapak Iya. ya. Nah, kemudian untuk tadi disinggung tentang dakwah yang disampaikan oleh dari FKM. Iya. Kemudian adakah metode khusus yang dilakukan dari FKM ini atau seperti apa Bapak? Baik, dari FKM itu punya dua metode. Yang pertama adalah metode sakifah, yaitu belajar ngaji dengan mudah, cepat, dan tidak membosankan. Yang kedua metode anaba, menghafal huruf hijaiyah dengan metode tidak pakai abjad sebutan alif ba ta, tapi dengan anaba tayasa. Itu 30 huruf hijaiyah kita kemas dengan seperti itu. Harapannya biar mudah, biar lebih gampang diingat seperti itu Mas Zulfan. Karena kalau misalkan pakai nyanyian tuh lebih nyantol gitu Bapak Betul ya. itu. memberikan kemudahan Betul. bagi Nah, siapa tadi yang ada merasakan. program Pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. huruf Al-Qur'an seperti Iya. itu. Disiasati dengan tadi ya Anaba, tadi Iya. program Anaba, terus tadi Bapak Sakifah. Sakifah seperti itu. Nah, untuk yang tadi disampaikan ini menarik. Tablik akbar pada tanggal 13 Maret 2025 seperti Betul. itu ya, minggu depan. Nah, kegiatannya akan dikemas seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Mas Zulfan. Tablik akbar ini kita akan kemas satu, misinya adalah mensiarkan dakwah kalimat Allah pastinya seperti itu. Yang kedua, kita ini mempunyai banyak sinergi-sinergi yang khususnya di Pekalongan, termasuk yang nanti kita akan bermajelis duduk bareng bersama. Di antaranya ada PT Dinar Umroh dan Haji, kemudian ada dari Pegadaian, kemudian instansi kayak model untuk rumah makan, dan tidak lupa ada insya Allah Rocket Chicken Pekalongan pun insya Allah akan siap bersinergi dengan kita. Disupport oleh semua lini seperti itu. Semua lini. Dan kemudian kegiatannya akan berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Baik, itu sesuai target kita 50 sampai 100 jamaah yang kita akan undang, kemudian dimulai dari habis asar sampai nanti acara buka bersama. Lengkap Seperti berarti itu. ada dari Sampai tablik menjelang akbar maghrib. sampai buka bersama bareng-bareng gitu ya. Sambil Rahatan gitu. menawarkan program-program keumatan Baik. yang mana yang pastinya akan diambil nilai-nilai berkahnya untuk masyarakat tersebut. Oke, luar biasa. Nah, kemudian ini berbicara tentang sudah berdiri selama 27 tahun berdiri di Kota Pekalongan. Adakah metode yang dilakukan baik itu konvensional maupun melalui media sosial, karena kita ketahui bersama sekarang anak-anak muda gitu ya, Gen Z gitu ya, lebih suka mendengarkan ataupun melihat dari pamflet infografis dari sosial media. Dari FKM ini sendiri apakah mengikuti perkembangan zaman tersebut Bapak? Baik, kalau dari FKM sendiri mengikuti sebenarnya, mengikuti bagaimana generasi Gen Z seperti ini kan.
Kalau kita ngaji dengan kitab langsung seperti itu saja kan anak-anak muda itu cepat jenuh Mas, cepat jenuh. Maka kita juga dengan konsep ngaji, dakwah kita ini lebih luas, lebih tidak kaku. Kita ngajinya tidak harus langsung kitab terus selesai gitu, enggak. Kita kemas dengan ayo setelah ngaji kita main futsal gitu ya. Kita satu saat adakan acara kayak di pembinaan kita kemarin, outbound bersama anak yatim dan duafa. Ya di hari-hari biasa tetap ngaji, tapi kita selingi dengan kegiatan-kegiatan outbound seperti itu. Adapun dengan majalah, kita juga support untuk bagaimana untuk menambah informasi dari anak-anak muda tersebut. Menarik. Nah, tadi berbicara tentang majalah. Kira-kira ini tadi Pak Zainuddin bawa apa nih Pak Zainuddin? Ya. Boleh di-spill dong ke pemirsa di sana tadi biar tahu ya. Majalah yang khusus dibuat dari Daiman seperti itu. Ya betul. Boleh dibuka nanti. Nah, saya bawa majalah Daiman itu tadi Dai dan Imam Masjid ya. Jadi ini majalah yang akan tersampaikan kepada para musinin, para donatur, bahkan mustahik yang menerima pun akan tahu bagaimana berita-berita di dalam majalah tersini. Dan majalah ini berisi tidak hanya foto-foto, tapi sedikit ilmu untuk gambaran para musinin ataupun orang-orang yang sedang membaca di majalah Daiman Berbagi ini, seperti itu. Menarik. Itu apakah disebarluaskan Bapak atau bagaimana itu? Alhamdulillah sampai hari ini sudah tersebarluaskan sebanyak 2000 eksemplar di se-Indonesia. Betul. Wah, luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah. Ternyata memang ini menjadi program yang sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat sekitar yang belum tahu, untuk para donatur yang ingin memberikan sedikit kebahagiaan, rezekinya seperti itu Bapak ya, untuk anak-anak kaum duafa maupun kaum anak yatim seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi yang disampaikan terkait program, apakah program ini tertitik fokus di Kota Pekalongan atau memang seperti di Batang, Kendal dan sebagainya Bapak? Baik, untuk program sendiri kita fokusnya karena kita kantornya di Pekalongan, kita lebih fokus pertama ke Pekalongan dulu. Kalau orang Jawa sebut pagar mangkok ya, untuk menguatkan di lingkungan wilayah setempat. Adapun untuk melebar itu kita sifatnya untuk pelebaran sayap dakwah gitu. Dan tadi Mas Zulfan sampaikan bahwa FKM itu ketika urusan dakwah tidak monoton hanya tadi yang saya sampaikan, tapi juga mengikuti zaman. Kita ada podcast FKM ya, itu yang diadakan melalui kantor pusat di Solo Raya di Kota Solo, yang nanti kita share kepada halayak umat. Seperti itu. Lebih menarik seperti itu pembahasannya, dakwah yang disampaikan lebih menarik gitu ya Bapak ya. Betul. Iya, betul. Untuk titik di Kota Pekalongan tepatnya di mana Pak Zainuddin? Kalau FKM sendiri kami dakwah ya, di Forum Komunikasi Aktivis Masjid, alhamdulillah ada 5 titik kalau salah ya. Salah satunya di rumah ngaji yang tepatnya di kantornya. Rumah ngaji letaknya di Jalan Samudra, Pantai Sari, Pekalongan Utara atau Kelurahan Panjang Baru. Kemudian ada di Masjid Darul Istiqomah yang ada di alamatnya Mendan. Itu memang kita sudah dari awal berdirinya FKM di Pekalongan, itu para ibu-ibu biasa kita sebut dengan Tadarus Al-Quran sampai hari ini. Jadi mereka semangatnya untuk ngaji, walaupun mereka itu sudah sepuh-sepuh gitu Mas ya, tapi semangatnya luar biasa untuk belajar ngaji. Berawal dari belajar Iqra ataupun tadi yang disebut dengan Sakifah. Sampai hari ini mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah. Seperti itu. Oke, menarik. Jadi memang karena baik itu tua, muda, anak-anak ya gitu ya Bapak ya, terbuka untuk siapapun, baik itu yang belum mengetahui sama sekali maupun yang sudah punya dasar itu diberikan fasilitas semua gitu Bapak. Betul. Ya? Iya, betul. Seperti itu. Kemudian tadi disampaikan untuk yang program Tablik Akbar ini ya di 13 Maret. Apakah ada tujuan khusus Bapak, dan ini apakah rutin diadakan setiap tahunnya di bulan Ramadan atau seperti apa Bapak? Baik, untuk Tablik Akbar ini pertama kita niatkan awal untuk syiar Ramadan ya.
yang nanti poinnya berkelanjutan setiap bulan akan kita adakan di Omah Ngaji ataupun kantor FKM Pekalongan sendiri. Tujuannya memang tidak lain tidak bukan kita ingin berbagi banyak kebaikan, baik itu ilmu, baik itu manfaat-manfaat yang lain, terkhusus yang ada di lingkungan Pantai Sari tersebut. Seperti itu Mas Irfan. Nah, tadi sempat lewat ya. Apakah acara ini terbuka untuk umum Bapak? Sangat umum dan terbuka untuk siapapun. Oke, wah jadi pemirsa yang mau nanti gabung gitu ya Iya. boleh ya langsung ke Sangat kantor utama di Iya. Pasir Pantai Sari, Pantai Sari di Kota Jalan Panjang gitu ya. Samudra Pantai Sari. Jalan Siap. Samudra Pantai Nah, Sari. jadi nanti buat pemirsa yang mau gabung boleh langsung aja mampir gitu ya. Siap. Nanti kita Amin. ikutin tablik akbar bareng-bareng, buka Siap. bersama, rahatan bareng seperti itu Bapak ya. Siap. betul. Alhamdulillah. Terbuka untuk umum Iya. teman-teman semua. Iya. Untuk siapa saja boleh ikut serta menghadiri dalam acara tablik akbar nanti. Nah, dan tadi untuk titiknya ada di Panjang, ada di Bendan, terus kemudian ada di Di Keraton Di juga Keraton ya, juga. ada di Masjid Al Abror, kemudian juga tadi belum tersebut semua ada di Masjid Al Barain. Posisinya di TPI, TPI. di tempat pelelangan ikan itu ada Oke. masjid, itu juga ada tempat titik dakwah kita di sana dan yang lainnya gitu. Alhamdulillah banyak masyarakat umat sekitarnya sudah tahu tentang para aktivis ini, para ustadz ini untuk mengajarkan Al-Quran seperti itu. Mungkin adakah hari khusus untuk dilaksanakannya program masing-masing untuk program dilaksanakan Bapak? Apakah setiap seminggu sekali, rutin atau seperti apa? Baik, untuk khususnya Ramadan itu ada program pemberantasan buta huruf Al-Quran untuk pesantren lansia. Itu mulai hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian untuk anak-anak itu pagi jam 9 sampai jam 10. Dan untuk sorenya anak-anak pesantren kilat dari Ba'da Asar sampai buka bersama. Itu dari Senin sampai Jumat sama. Cuman jedahnya kalau lansia ini, pesantren lansia ini pagi, untuk anak-anaknya itu sore. Dan yang tidak kalah penting itu semua peran dai, program yang kita luncurkan di bulan Ramadan itu adalah program dai Jawara, dai jelajah Ramadan. Itu yang akan membackup para para santri-santri yang ikut di pesantren kilat yang alhamdulillah hari ini hadir di Kota Pekalongan untuk membersamai umat di forum komunikasi aktivis Masjid Kota Pekalongan. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Zainuddin. Mungkin akan kita lanjutkan di segmen berikutnya dengan narasumber yang menarik juga, yang Siap. informatif ya. Tadi Siap. disampaikan ada bantuan support dari Dinar Haji dan Umroh seperti itu. Nanti kita akan Alhamdulillah. ngobrol bareng di sana, ada di segmen 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, kembali lagi pemirsa bersama saya Zulfan di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, kali ini tadi Zulfan sudah sampaikan ada narasumber spesial ya di sini ya Bapak ya. Ada Bapak Haji Guswan selaku tim manajemen syiar di Dinar Umrah dan Haji. Betul Bapak Gi? Selamat malam Bapak. Salam kenal. Nggih. Nah, baik, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Dinar Umrah dan Haji ini menjadi salah satu penyokong utama terjalannya program tablik akbar yang akan mendatang seperti itu Bapak ya. Betul. Nah, mungkin saya ingin bertanya-tanya sama Pak Guswan nih, boleh? Siap. Nah, kalau kita berbicara tentang Dinar Umrah dan Haji, apa ini sebenarnya Bapak? Jadi gini Mas, Dinar Umroh dan Haji ini ada di Pekalongan. Tentunya tur haji dan umroh ini sudah sangat banyak sekali ya, karena memang umroh ini sangat potensi untuk wilayah umat muslim, karena 90% Indonesia ini kan mayoritas muslim ya. Maka ketika banyaknya biro-biro umroh hadir di Indonesia ini memang sangat kita apresiasi, dan di mana Dinar Umroh Haji ini
berdiri di Semarang tanggal 2 Agustus 2018. Ketika kantor pusat di Semarang, namun persiapannya perdana ini kita memberangkatkan jamaah haji umroh dan haji ini belum lama Mas, bulan Agustus tahun 2024 kemarin ya, belum lama. Alhamdulillah kita trial ya, udah beberapa dalam 1 bulan ini 2-3 kali, dan mudah-mudahan dengan adanya Dinar Umroh ini banyak yang terbantu ya, karena Dinar Umroh ini punya support system teknologi Mas. Banyak banyak sekali umat Islam ini pengen umroh, tapi mohon maaf ya, kendala tentang keuangan. Karena tidak semua orang punya on hand money cash ya, dimana Dinar Umroh ini punya sistem teknologi untuk menanggulangi, memfasilitasi bagaimana caranya bagi muslimin dan muslimat ini yang tidak mempunyai uang cash bisa bisa berangkat. Begitu Mas. Ini, Bapak. Ya. Nah Bapak Guswan, kalau misalkan berbicara tentang Dinar Umroh ini berlokasi di mana Bapak? Kalau di Pekalongan ya Mas ya. Kalau di Pekalongan, alhamdulillah kita ada kantor di Kajen. Alhamdulillah beberapa kantor pusat Semarang ini, kantor Pekalongan, terus Jakarta sendiri sudah ada, kantor cabang Kalimantan Timur. Dan nanti insya Allah besok ini hari setelah Lebaran ada kantor lagi di Selawi. Insya Allah target kami PT Dinar ini akan buka kantor cabang di setiap kota di seluruh Indonesia. Ini jauh pusatnya adalah di Semarang seperti itu ya. Tersebar di Kalimantan ada Kalimantan di Pekalongan juga ada, dan tepatnya di Pekalongan adalah di Kabupaten Pekalongan, di Kajen seperti itu Bapak ya. Betul. Nah kira-kira untuk pemilik dari Dinar Haji dan Umroh ini siapa Bapak? Kalau di ya Mas, insya Allah pemilik PT Dinar ini kebetulan memang lahir putra Pekalongan asli, di mana beliau sudah kerjasama dengan Pangeran Arab Saudi Abu Saud. Jadi ketika dinamakan Dinar itu memang kebetulan di Arab Saudi ada kantornya itu Mas. Itu Mas. Ya. Baik. Nah kalau berbicara tentang Dinar Haji dan Umroh pasti memiliki visi dan misi Bapak. Mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa nanti untuk visi dan misi yang ada di Dinar Haji dan Umroh Bapak semua. Baik, terima kasih Mas Zulfan. Adapun visi dan misi dari Dinar Umroh ini adalah, yang visinya adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, ya, keamanan bagi jamaah haji dan umroh dengan sistem yang mudah dijalankan agar bisa berangkat umroh dan haji dengan biaya terjangkau. Gitu ya. Itu visinya ya. Kemudian yang misinya adalah memberangkatkan umat Islam yang ingin berangkat haji ataupun umroh dan menambah pendapatan yang maksimal dengan menjadi partner syiar dakwah bersama Dinar Umroh dan Haji. Itu pastinya seperti itu. Kalau boleh kita simpulkan ya, kita tarik garis benang merahnya, sepertinya ada kesamaan antara FKM sama Dinar Haji dan Umroh. Betul. Yakni punya tujuan yang baik untuk mempermudah masyarakat sekitar gitu ya Bapak ya, untuk membawa kepada jalan yang baik itu seperti itu, dan terbuka untuk siapapun seperti itu Bapak ya. Nah kalau dari Dinar Umroh ini untuk keberangkatan jemaah seperti apa Bapak kira-kira? Iya Mas. Jadi Dinar Umroh ini punya, tadi Mas yang awal saya sampaikan, punya super sistem teknologi, punya virtual office, di mana para calon jamaah ini hanya menyiapkan uang hanya 2,5 juta Mas, 2.500.000. Ketika calon jamaah daftar sebagai DP umroh itu 2,5 juta, para jamaah mendapatkan perlengkapan lengkap, 2 koper yang premium, ya IC-nya juga premium, kain ihram dan sebagainya. Maka ketika ada pun mau berangkatnya bisa sesuka-suka gitu Mas, tergantung nanti pelunasannya. Misalnya saja kalau yang promo itu 30 jutaan, ketika calon jamaah umroh udah DP 2,5 juta, maka kekurangannya kurang lebih antara 32,5 juta gitu kan. Maka itu terserah suka-suka Mas. Nah ketika sudah DP terus bisa pelunasan kapanpun, mau 1 bulan, mau 2 bulan, bahkan mau setahun 2 tahun pun nggak masalah. Nanti calon mekanisme pemberangkatannya nanti ngumpul di kantor Mas. Misalkan kalau yang di Pekalongan ini, karena dia ada di Batik TV,
kantor Pekalongan ngumpul, nanti pemberangkatannya bareng-bareng bersama-sama dengan satu rombongan bis ke Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ketika di Bandara Soekarno-Hatta, nanti Dinar menyiapkan lounge untuk istirahat, untuk makannya, ngopinya dan sebagainya sambil nunggu boarding pass pesawat terbang. Nah, kebetulan karena Dinar Umroh ini bekerja sama dengan Arab Saudi, menggunakan pesawatnya pun Arabia, Mas, Saudi Arabia. Mewah ya, Saudi Arabia tanpa transit, jadi langsung dari Jakarta ke Jeddah. Nah, ketika di sana nanti sudah ada disiapkan dari bisnya juga ke hotel atau misalkan nanti istirahat dan sebagainya sudah disiapkan. Nah, kebetulan kita pakainya bintang 5, Mas, hotelnya. Dan kebetulan kalau yang di bulan Syawal ini juga dari Madinah ke Mekah dan Mekah ke Madinahnya kita menggunakan kereta cepat seperti itu. Ya, alhamdulillah selama ini beberapa jamaah haji yang udah pulang ke Indonesia ini alhamdulillah sangat istimewa ya gitu ya, sangat luas. Nah, karena memang menarik ya penawaran yang diberikan, ada kalau berangkat ada koper seperti itu Bapak ya, betul ya? Luas biasa. Premium gitu ya. Premium kelasnya. Untuk transportnya juga ke sana juga memakai transport yang akomodasi yang sangat menunjang juga, sangat menunjang secara kualitas, betul ya Bapak ya. Dan di sana juga diberikan fasilitas yang juga baik seperti itu. Betul. Nah, kemudian Bapak untuk tadi yang disampaikan tentang pemberangkatannya. Kemudian untuk pendaftaran seperti apa Bapak? Selain tadi yang disampaikan ada teknologi untuk jamaah seperti itu Bapak ya. Nah, ini Mas yang menarik ya. Jadi niat ibadah umroh ini biar sempurna. Jadi ketika kita umroh, jadi kan ada yang cash, ada yang apalagi itu macam-macam ya. Itu cash bila yang mampu yang. Tapi nah, di mana Dinar Umroh ini punya sistem teknologi memberikan wadah, Mas. Jadi ketika Dinar ada DP 2,5 juta, itu namanya tadi ya pendaftaran. Nah, ketika mohon maaf seperti saya misalnya saya aja, saya karena belum punya uang pelunasan, maka di Dinar ini punya namanya bagi-bagi ujroh, Mas. Bagi-bagi ujroh. Contoh, ketika saya belum mempunyai uang cash, saya hanya DP 2,5 juta, saya siar saja. Siar ke teman, ke tetangga, ke saudara. Jadi ketika saya siar ke teman tetangga dan tetangga teman saya itu daftar juga DP 2,5 juta, maka saya berhak mendapatkan ujroh dari PT Dinar. Ujrohnya luar biasa, Mas. Dengan itu, jadi ya di samping buat bisa kita berangkat ke sana, itu pun bisa buat income tambahan untuk membuka lapangan pekerjaan juga gitu loh, Mas. Gitu, Mas. Ini yang menarik Bapak ya. Jadi itu. kalau misalkan ada yang tertarik mendaftar dan juga dapat ibaratnya dapat teman gitu ya Bapak ya, dapat teman daftar bareng, nanti dapat ujroh gitu dari Dinar Umroh dan Haji seperti itu. Nah, kemudian Bapak untuk program ini Bapak ya, berarti untuk keberangkatan haji tahun 2025 ini sudah mulai pendaftarannya atau langsung nggak Bapak? Sudah, Mas. Kalau untuk pemberangkatan karena kita pakai support system tadi, Futul Account yang tadi saya sampaikan, ketika teman kita daftar DP 2,5 juta, ujrohnya langsung kita terima sebesar 2.500.000, Mas. Setengah juta loh, Mas. Baru DP saja 2,5 juta sudah mendapatkan ujroh setengah juta, Mas. Itu baru DP, itu belum pelunasan, Mas. Jadi kalau untuk pendaftaran bisa sewaktu-waktu, nanti bisa kita bantu itu, Mas. Persyaratan sulit nggak nih Pak? Pasti yang ditanyakan seperti itu pemirsa ya, ya kan? Karena tadi penawarannya banyak sekali, luar biasa gitu. Untuk persyaratan yang dinanti untuk apply gitu, apakah susah atau tidak Bapak? Baik, terima kasih Mas Zulfan. Di PT Dinar Umroh dan Haji ini karena visi dan misinya tadi memudahkan para jamaah gitu ya. Itu justru menjadi nilai plus bagi kami untuk melayani umat. Karena tadi yang beliau sampaikan, kendala umat Islam pada saat ini adalah ketika ingin haji ataupun umroh, kendalanya tidak bukan adalah masalah fulus, ya, manajemen fulus ini. Maka hadirnya PT Dinar dan Umroh ini dengan visi misinya memudahkan para jamaah. Siapapun bagi para jamaah, calon jamaah yang ingin mendaftar haji ataupun umroh, mudah dan sangat mudah sekali untuk sistemnya. Hanya pertama untuk menyampaikan atau mengeluarkan atau menyetorkan KTP ya kepada PT Dinar Umroh dan Haji, kemudian kesiapan membuat akad
gitu ya Pak Haji Guswan ya. Membuat akad setelah PT Dinar dan Umroh ini sudah mengetahui keseriusannya, kesungguhannya calon jamaah ini, kemudian KTP ini kita input sebagai calon jamaah. Kapan kira-kira kesiapan untuk pemberangkatannya gitu. Jadi tidak berbelit-belit, hanya KTP dan niat azam ya, kemauan yang kuat untuk menjadi tamu Allah di Makkah dan Madinah insyaallah. Sangat memudahkan seperti Insyaallah. sesuai dengan visi seperti itu Bapak ya. Betul. Nah, mungkin yang terakhir nih Bapak, harapan Baik. untuk FKM maupun dari Dinar dan Haji dan Umroh seperti itu untuk nanti kedepannya seperti apa? Harapan dari Pak Agus, dari Pak Guswan dan juga Pak Zainuddin, semoga. Baik, terima kasih jazakallah waktunya Mas Zulfan dan semua saudaraku yang ada di Pekalongan ataupun yang ada di luar kota Pekalongan. Kami dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid harapannya tidak berlebih-lebih. Kami ingin siapapun saudara saya, siapapun yang Anda merasa beragama Islam, siapapun yang Anda merasa mukmin, mari kita bergandeng tangan ya. Karena masalah umat ini terlalu kompleks, terlalu banyak sekali yang harusnya kita selesaikan. Tidak perlu kita melihat kekurangan ya dari saudara-saudara kita, organisasi-organisasi dari umat Islam sendiri, khususnya di Pekalongan. Maka saya dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Pekalongan mengajak sinergi ke semua organisasi-organisasi Islam yang ada di Pekalongan, baik itu Muhammadiyah ya, kemudian Nahdlatul Ulama, siapapun, yang penting ayo mari kita kuatkan niat, luruskan niat karena Allah. Ayo menjadi sebagaimana sabda Nabi, khairukum anfa'ahum linnas. Jadilah sebaik-baik orang itu adalah orang yang selalu bermanfaat untuk masyarakat ataupun untuk orang lain. Itu moto kami yang kami harapkan pegang teguh dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Pekalongan. Terima kasih Bapak Agus. Baik. Kemudian mungkin dari Bapak Guswan, semoga untuk harapan ke depan nanti untuk Dinar Haji dan Umroh ini Bapak. Ya, Mas, harapan kami dengan adanya PT Dinar ini, khususnya Pekalongan, Jawa Tengah dan sekitarnya ini, bisa sangat mudah untuk umroh. Karena hanya DP 2,5 juta bisa umroh berkali-kali. Di mana dapat umroh berkali-kalinya? Karena ketika teman-teman ini syiar, maka PT Dinar menyiapkan namanya ujroh. Jadi baik DP sudah dapat ujroh, pelunasannya dapat ujroh lagi. Ketika teman kita syiar lagi, kita dapat ujroh lagi, sampai royaltinya pun kita dapatkan, Mas. Sehingga ketika kita niatkan untuk umroh ini sebenarnya bisa gratis berkali-kali bersama keluarga. Jadi sehingga niatnya benar-benar terwujud. Samping itu bisa untuk mengentaskan lapangan pekerjaan di Pekalongan khususnya, supaya untuk punya, karena saat ini memang Indonesia masih kurang-kurang baik juga, supaya punya peluang-peluang yang dimana PT Dinar hadir untuk kita semua, itu Mas. Baik, terima kasih Bapak Guswan, Bapak Agus dan juga Bapak Zainuddin atas waktunya. Saya senang sekali bisa berbincang pada malam hari ini gitu ya. Kita dapat informasi yang menarik itu terkait FKM juga umrah Dinar Umroh dan Haji ya. Dengan membayar 2,5 juta saja sudah bisa berangkat seperti itu Bapak ya. Baik, nah mungkin itu pemirsa yang ada di rumah, bincang-bincang santai kita pada malam hari ini dalam Expose, lebih dekat lebih santai. Saya Zulfan Arinata pamit undur diri. Terima kasih beserta tim yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.